Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Navalda Febianti. Di sini saya akan mempresentasikan materi stem cell atau sel punca. Di sini saya akan menjelaskan definisi fungsi, jenis-jenis sel punca, terapi sel punca, dan berbagai penyakit. Definisi sel punca, stem cell berasal dari kata stem yang artinya batang dan cell berarti sel. Maka stem cell atau sel punca adalah sel yang menjadi awal mula dari pertumbuhan sel lain yang menyusun keseluruhan tubuh organisme. Singkatnya, sel biologis yang merupakan jejak utama DNA ini, mereka dapat meremajakan diri dan menghasilkan lebih banyak sel yang berguna sebagai sumber pembentukan sel baru. Dan sel primitif yang belum terdiferensiasi, di mana turunan-turunan selnya dapat terdiferensiasi menjadi berbagai fungsi jaringan sel maupun organ dan memiliki kemampuan untuk memperbarui sel. Dalam alam dunia medis disebutnya multifungsi. Contohnya, berdiferensiasi menjadi sel darah, sel syaraf, dan otot jantung. Selanjutnya adalah fungsi sel punca. Yang pertama, sel punca atau stem cell adalah sebutan untuk sel yang belum memiliki fungsi khusus, sehingga dapat mengubah, menyesuaikan, dan memperbanyak diri, tergantung lokasi sel tersebut berada. Yang kedua, sistem perbaikan untuk mengganti sel-sel tubuh yang telah rusak demi kelangsungan hidup organisme. Lalu yang ketiga, saat stem cell terbelah, sel yang baru mempunyai potensi untuk tetap menjadi sel punca atau menjadi sel dari jenis lain dengan fungsi yang lebih khusus. Karakteristik sel punca. Yang pertama, sel yang dapat memperbarui diri dengan pembelahan sel, bahkan setelah tidak aktif dalam waktu yang panjang. Kemudian yang kedua, sel yang dapat diinduksi untuk menjadi sel, jaringan, maupun organ yang lebih spesifik dengan cara diferensiasi. Ketiga, sehingga sel punca diyakini dapat digunakan untuk meregenerasi atau memperbaiki sel-sel di tubuh manusia yang rusak. Contohnya, yang pertama, memperbaiki bagian jaringan jantung yang mati pada pasien serangan jantung. Lalu yang kedua, pembuluh darah baru pada pasien stroke sehingga yang tadinya lumpuh dapat berjalan lagi. Jenis-jenis sel punca berdasarkan potensinya. Sel induk bertotipotensi atau toti sama dengan total, sel induk berpluripotensi atau pluri sama dengan jamak, sel induk bermultipotensi, kemudian sel induk berunipotensi atau uni sama dengan tunggal, dan berdasarkan asalnya. Yang pertama, sel punca embrio. Contohnya, sel-sel darah, sel-sel otot, sel-sel hati, sel-sel ginjal, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, embryonic germ cell. Contohnya, germinal preodial dari janin 5-9 minggu. Lalu yang ketiga, sel punca fetal. Contohnya otot janin. Sel punca dewasa mempunyai dua karakteristik. Yang A, sel punca hematopoietik, yaitu sel induk pembentuk darah. Lalu yang B, sel punca mesenkimal, termasuk sel induk multipotensi yang dapat berdiferensiasi menjadi sel-sel tulang, otot, ligamen, tendon, dan lemak. Lalu yang terakhir ada sel punca kanker. Lalu keuntungan sel punca. Yang pertama, sel punca embrionik mempunyai potensi yang lebih tinggi dalam bidang medis karena kemampuannya yang bisa menjadi organ tubuh, sedangkan sel punca dewasa hanya bisa berkembang menjadi jaringan saja. 2. Berperan penting dalam pengobatan Parkinson, Alzheimer, osteoporosis, kanker, diabetes, penyakit jantung, pengobatan luka bakar, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, mampu menciptakan sel tubuh atau bahkan organ tubuh yang baru yang berguna untuk transplantasi. 4. Risiko akan cukup berkurang karena tubuh pasien tidak akan menolak sel mereka sendiri. Kemudian, penyakit dengan terapi sel punca.
Yang pertama, kelumpuhan syaraf tulang belakang, lalu yang kedua, diabetes, yang ketiga Parkinson, yang keempat amyotrofi lateral sklerosis atau juga dikenal sebagai penyakit Lou Gehrig, Alzheimer, gagal jantung, stroke, kebutaan, patah tulang yang tidak tersambung, luka bakar luas, kanker, pengapuran sendi tulang, dan penyakit autoimun. Kemudian, jenis terapi sel punca. Ada 2 jenis metode terapi sel punca, yakni autologus dan allogenik. Autologus jika sel punca diambil dari tubuh pasien. Sel tersebut kemudian dibekukan, disimpan, dan baru akan digunakan saat pasien membutuhkannya, yaitu ketika sel punca alami kerusakan. Meski demikian, sel kanker yang diderita pasien belum sepenuhnya hilang, sehingga bisa saja terbawa oleh sel punca yang diambil dari tubuh. Alhasil, transplantasi pun beresiko mengalami kegagalan, karena sel punca dapat menyerang tubuh kembali saat dimasukkan. Lalu yang kedua, allogenik, yakni sel punca yang diambil dari organ tubuh orang lain. Metode ini menggunakan sel punca pendonor seperti dari relawan atau kerabat. Transplantasi ini biasanya digunakan bila transplantasi autolog tidak berhasil atau penyakit bersifat lebih agresif. Demikian, transplantasi allogenik memiliki resiko efek samping lebih besar dan masa pemulihan yang lebih lambat, sebab tubuh dapat menolak sel punca dari donor. Pembentukan darah baru juga diketahui berlangsung lebih lambat. Singkatnya, jadi sel punca itu bagian tubuh kita yang diambil dan dicangkokkan. Asalnya bisa dari sel lemak, sumsum tulang belakang, atau sel tali pusat. Selanjutnya, terapi menggunakan sel punca. Jenis sel yang digunakan untuk jantung transplantasi, yang pertama ada embryonic stem. Sel induk embrionik digunakan untuk penelitian, bukan untuk klinis aplikasi. Sel-sel berasal dari massa dalam embrio. Lalu yang kedua ada adult stem cells, bone marrow stem cells, BMCS. Beberapa jenis sel induk dapat diisolasi dari sum tulang dewasa. Keuntungan dari BMCS dewasa yaitu mudah tersedianya aspirasi sum tulang autologus, imunotolerans, dan sesuai dengan etika dan masalah hukum. Kemudian ada proses pengobatan sel punca. Yang pertama, pengambilan sum-sum tulang dari tubuh pasien. Yang kedua, pemisahan, pemeliharaan, dan pengembangbiakan sel induk di luar tubuh. Yang ketiga, kemudian stem cell dimasukkan ke organ tubuh yang hendak dilakukan intervensi. Yang keempat, stem cell akan bekerja di dalam organ tubuh dan berdiferensiasi menjadi sel yang baru. Kelebihan sel punca. Yang pertama, membawa perubahan besar pada terapi konvensional, termasuk pengobatan pada penyakit kardiovaskular. Yang kedua, mudah didapat dari plasenta untuk autologus atau bahkan allogenik yang cocok untuk transplantasi. Yang ketiga, potensi berkembang menjadi banyak jenis sel yang berbeda dalam tubuh selama awal kehidupan dan pertumbuhan. Pada jaringan, sel induk melayani sebagai semacam perbaikan sistem internal. Untuk sel induk embrionik dapat berkembang menjadi bermacam-macam jenis sel tubuh dan kemudian mungkin lebih fleksibel daripada sel-sel induk dewasa. Faktor-faktor yang menentukan hasil pengobatan stem cell. Yang pertama, makin muda usianya, makin besar peluang kesembuhannya. 2. Faktor kualitas sel induk, cara pengkloningan yang sederhana, dan pemasukan kembali pada tubuh pasien dari stem cell yang diambil dari darah atau sumsum tulang. Pada umumnya tidak ada hasil yang efektif. Stem cell menggunakan teknologi khusus untuk pengkloningan dan perkembangbiakan sel. 3. Cara implan atau pemasukan stem cell ke tubuh pasien, penggunaan cara transarterial intercurrent melalui pembuluh arteri hati. 4. Faktor kondisi pasien menentukan periode pengobatan. Lalu, ada terapi menggunakan sel punca. Terapi sel punca pada hati. Untuk mengobati hati, sel punca diambil dari sumsum tulang atau sel darah. Pembiakan lalu dilakukan di luar tubuh in vitro, kemudian dimasukkan kembali ke dalam tubuh melalui pembuluh darah arteri hati.
karena pembuluh ini adalah pemasok nutrisi, sehingga menyuntikkan sel punca ke hati. Sel ini bisa menuju ke jaringan yang rusak, lalu berubah menjadi sel pembuluh hati atau organ hati. Kemudian terapi sel punca pada jantung. Terapi ini tujuannya memperbaiki dan meregenerasi jaringan. Dengan demikian, bukannya mengganti jantung yang rusak dengan jantung lain, tetapi diciptakan otot jantung baru yang sehat di jantung yang sudah sakit tersebut. Baik, sekian terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.